Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah hendaknya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya akan bahas sedikit tentang itikaf. Itikaf merupakan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Namun, kita harus tahu itikaf itu apa sih? Itikaf menurut bahasa artinya berdiam diri, sedangkan itikaf menurut istilah berarti berdiam diri di dalam masjid semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, apakah saat menjalankan ibadah itikaf kita cukup berdiam diri di dalam masjid saja? Ternyata tidak. Banyak hal, banyak kegiatan positif yang bisa kita lakukan untuk mengisi ibadah itikaf ini. Di antaranya kita bisa isi dengan tadarus, kita bisa isi dengan berzikir, kita bisa isi dengan muhasabah diri atau evaluasi diri, atau bisa juga kita isi dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Misal kita di dalam masjid kita lihat ada Al-Quran yang berantakan, kita rapikan. Atau kita lihat mukena yang semrawut, yang berantakan, kita lipat, kita rapikan. Nah, hal-hal seperti ini kita bisa lakukan untuk mengisi ibadah itikaf yang tadi dalam masjid. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, jadi itikaf itu bukan ibadah yang membosankan, tergantung bagaimana cara kita mengisinya. Nah, pada dasarnya hukum itikaf itu adalah sunnah. Namun itikaf itu bisa menjadi wajib apabila ada nadar di dalamnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dalam hal ini Imam Asy-Syarbini Al-Khatib dalam kitabnya Al-Iqna, beliau menjelaskan tentang rukun dan syarat iktikaf. Menurut beliau, rukun iktikaf yang pertama adalah niat, dan dalam niat inilah yang membedakan mana iktikaf yang hukumnya sunnah dan mana iktikaf yang hukumnya wajib. Untuk iktikaf yang hukumnya sunnah, bunyi niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini dan selama di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Sedangkan untuk i'tikaf yang hukumnya wajib harus disertakan kata nazar di dalamnya. Jadi bunyi niatnya menjadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi nadron lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini dan di dalamnya nazar karena Allah Ta'ala. Jadi untuk membedakan mana i'tikaf yang hukumnya sunnah dengan i'tikaf yang hukumnya wajib karena nazar tadi ada di dalam niat ini. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, untuk rukun yang kedua yaitu waktu beriktikaf. Apakah waktu yang kita gunakan untuk beriktikaf itu harus panjang, harus lama? Ternyata tidak. Waktu yang dibutuhkan untuk iktikaf itu tidak lama. Beliau menjelaskan dalam kitab Al-Iqna-nya, waktu yang dibutuhkan untuk beriktikaf itu hanya setara tumakninah dalam sholat, atau setara dengan pengucapan lafaz subhanallah, atau kurang lebih itu hanya 3 detik saja.
Jadi kita tidak perlu sehari semalam berdiam diri di dalam masjid, tidak. Atau kita seharian penuh di dalam masjid, gak melakukan pekerjaan apapun. Kita tinggalkan keluarga kita yang di rumah. Oh, ternyata tidak seperti itu. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, untuk rukun yang ketiga, yaitu tentang tempat beriktikaf. Tempat beriktikaf ini, para ulama sepakat bahwa tempat untuk melaksanakan ibadah iktikaf ini hanya di dalam masjid. Namun Imam Hanafi dia memperbolehkan untuk perempuan beriktikaf di dalam rumah. Untuk rukun yang keempat atau yang terakhir, yaitu orang yang beriktikaf. Orang yang beriktikaf ada syarat-syarat tertentu. Syarat yang pertama, dia harus beragama Islam. Syarat yang kedua, harus berakal sehat. Jadi orang yang pingsan, orang yang mabuk, atau orang gila itu tidak boleh melaksanakan ibadah iktikaf. Kemudian syarat yang ketiga, seorang yang beriktikaf itu tidak boleh dalam keadaan berhadas besar. Misalnya lagi jinabat atau lagi haid, lagi nifas, mereka tidak boleh melaksanakan ibadah iktikaf ini. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, menurut sebagian besar ulama, ada hal-hal yang membatalkan ibadah iktikaf ini. Jadi meskipun ibadah ini bisa dilakukan di dalam masjid selama kita mampu, nah, tapi ada hal-hal yang membatalkan iktikaf. Yang pertama yaitu melakukan hubungan suami istri. Otomatis ya, ibadah iktikaf ini menjadi batal. Kemudian yang kedua, keluar sperma baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian yang ketiga, berhadas besar. Entah itu dia haid atau dia nifas. Nah, otomatis ibadah iktikaf ini menjadi batal. Kemudian yang keempat, mabuk yang disengaja. Nah, mabuk yang disengaja ini dapat membatalkan iktikaf. Kemudian yang kelima, keluar masjid dengan sengaja atau keluar masjid tanpa ada udzur syar'i. Nah, maka ibadah iktikaf ini akan menjadi batal. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kiranya hanya ini pembahasan iktikaf yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.